Saya sungguh mengucap syukur untuk kesempatan boleh melayani. Thank you Pastor Roni, Ibu Gembala bersama dengan semua yang ada di Rock Jakarta. It's a joy untuk ada di tengah-tengah saudara dan saya berdoa biar kiranya pesan yang saudara terima hari ini yang memberkati hidup saudara. Amin. Saudara, di bulan Mei saudara tetap dibawa oleh gereja ini untuk mengerti shepherding in truth. Bagaimana saudara digembalakan di dalam kebenaran firman. Mulai sama-sama dengan saya dari kitab Mazmur pasal ke-23. Ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Saudara dan saya harus mengerti bahwa setiap kali Tuhan sedang mengembalakan saudara, digembalakan berbeda dengan diangon saudara ya. When God is shepherding you, God is leading you towards a direction. Dan saya percaya di hari-hari ini yang Tuhan sedang kerjakan dan lakukan, Dia sedang mempersiapkan gereja Tuhan yang memerintah. Gereja Tuhan yang bisa berdampak. Sebab gereja Tuhan, kerajaan Allah, tidak pernah terdampak oleh karena dunia, tapi keberadaan saudara memberikan dampak kepada dunia. So perekonomian kerajaan Allah tidak pernah terganggu oleh karena perekonomian ada di dalam bangsa Indonesia. Jadi kalau di hari-hari ini banyak hal yang sedang tidak menentu, your fokus saudara tetap harus kepada raja dan segala raja. Sebab Tuhan tidak pernah terdampak oleh karena dunia, kerajaannya tetap kerajaan yang paling tinggi. Dia tetap duduk di tata yang maha tinggi dan kehendaknya pasti akan terjadi di bumi seperti di dalam surga. Amin. Saudara, Alkitab berkata, oleh karena Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 yang pertama, maka takkan kekurangan aku. Saudara, orang-orang yang digembalakan di dalam kebenaran harus selalu memulai dengan ucapan syukur. Rasa puas yang ada di dalam Tuhan. Sebelum saudara bisa dipimpin kepada sebuah direction, kepada sebuah arahan tujuan Tuhan, saudara harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara, meskipun ada waktunya Anda mengerti apa yang Tuhan kerjakan, ada waktu Anda tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, but you have to be secure in God. Pemazmur berkata, sebab Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. There is a place of trust. There is a place of surrender. Nah saudara, menarik di ayat yang pertama, pemazmur berkata, oleh karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. It says bahwa dia gak mau apa-apa. I shall not want di bahasa Inggrisnya. Saudara, seringkali sebelum kita mengenal Yesus, yang kita mau berubah-ubah. Tuhan kita berubah-ubah. Sometimes it's our money, sometimes it's our business project, sometimes it's our family member. Tapi the moment seseorang menerima Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat, yang memerintah dalam hidup saudara, maka yang berubah bukan Tuhan, tapi saudara dan saya harus mau dirubah. Many times before God, kita yang berubah-ubah. Kita yang mau mengikuti arah hidup kita sesuai dengan harapan cita-cita, cara pandang kita sendiri. Tapi the moment Yesus menduduki tempat dan posisi yang paling tinggi, maka yang harus berubah, saudara dan saya. He cannot change. He cannot shift. He is Almighty God. Tapi coba lompat ke ayat yang ke-6 buat saya. Yang menarik, di Mazmur 23 ayat yang ke-6. Waktu pemazmur memulai dengan berkata bahwa I shall not want. Ternyata di ujung, di akhir dari hidup sang pemazmur, ada sesuatu hal yang dia miliki. Ada sesuatu hal yang dia kehendaki. Ada satu hal yang dia ingini, saudara. Di awal dia berkata, "What Lord is my shepherd, I shall not want." Tapi ternyata di ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku dan seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang pemazmur berkata, no, I want something in my life. I want to be in the house of my God. Saudara dan saya harus mengerti bahwa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, yang dia sediakan adalah tempat. Katakan sama-sama dengan saya, tempat. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3 berkata dengan jelas bahwa Tuhan menyediakan tempat. Tapi saya mau saudara catat baik-baik. Tempat bukan hanya bicara lokasi, tapi tempat bicara posisi. Kalau saudara dan saya cuma mau masuk ke lokasi yang namanya surga, you can enter into heaven. Tapi tidak semua yang masuk surga jadi mempelainya Yesus Kristus. Tempat yang disediakan oleh Tuhan bukan hanya lokasi tapi posisi. Seorang percaya tidak hanya terima Yesus selamat supaya masuk ke tempat yang namanya surga. Tapi yang Tuhan rindukan, saudara, dikembalikan kepada rencana rancangan manusia. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Supaya waktu saudara dan saya ada di dalam bumi ini, kerajaannya datang dan kehendaknya jadi di bumi seperti di dalam surga. Tuhan tidak pernah menyelamatkan kita hanya untuk memindahkan kita dari neraka kepada surga. Tapi yang dia sediakan adalah posisi. Katakan sama-sama posisi. Supaya saudara memerintah bersama-sama dengan dia. You rule and reign with Jesus. Saudara dimuliakan waktu dia dimuliakan. Saudara mendapatkan posisi. Dia rindu memerintah bersama-sama dengan saudara dan saya.
Keselamatan di dalam Yesus tidak hanya membuat orang percaya kagum dengan sosok Yesus. Tapi saudara dan saya terima hak yang lebih istimewa. Kita bukan hanya kagum akan sosok Yesus. Kita dijadikan sama seperti Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin saudara. Kita berkata di ayat yang ke-6 Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Sebelum orang kenal Yesus, Anda kerja supaya Anda diberkati. Anda berkeluarga supaya Anda diberkati. Anda melayani supaya Anda diberkati. Beda. Orang yang mengerti posisinya di dalam Kristus Yesus, Anda diberkati makanya bisa melayani. Anda diberkati makanya bisa bekerja. Anda diberkati makanya saudara bisa melakukan apa yang saudara lakukan. Orang yang dipimpin dan digembalakan oleh Tuhan Yesus, maka konsep hidup saudara berubah. You are not striving for your own success. Anda tahu Anda sudah disediakan, Anda disertai, Anda dilindungi. Oleh karena apa yang Tuhan sediakan buat hidup saudara, maka saudara bisa melakukan kehendak Bapa. Supaya kerajaannya datang, kehendaknya jadi di bumi seperti di dalam surga. Coba lihat ayat kedua. Dengan cepat, saudara. Nanti saya mau ngomong tentang satu tokoh yang namanya Yusuf. Orang yang digembalakan, Anda akan dipersiapkan. Penggembalaan bukan untuk ngangon, saudara. Itu namanya manajer. And our God does not shepherd these people. Yang penting kamu diam. Ya, this is not church by the way. Gereja gak kayak begini. Saudara datang kalau Anda adalah gereja, kemanapun kau pergi Anda bawa kerajaan sorga lah. Bayangkan kalau satu tempat ini semuanya kepenuhan 9 karunia roh Allah. Anda masuk ke gedung ini belum ada yang khotbah tapi saudara-saudara saling mendoakan. The kingdom has manifested in your midst. Duduk diam kayak begini dengerin saya khotbah, this is not church. Saudara datang di sebuah komunitas ilahi untuk diperlengkapi. Supaya saudara bisa mempraktekkan, mengasah, mempertajam karunia yang ada di dalam saudara. You come here to minister. Coba saya mau challenge saudara. Kalau Anda betul-betul digembalakan oleh Yesus Kristus, saudara pernah gak datang ke tempat ini hari Minggu berkata, siapa yang saya bisa doakan? Who can I heal today? Siapa yang bisa aku sembuhkan? Gak kepikiran kan? Cuma duduk ke sini yang penting bisa dengar khotbah. That's not church. Yang digembalakan oleh Yesus Kristus gak seperti itu saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ia membaringkan aku. Lihat ada 4 fase kalau orang digembalakan oleh Yesus. He makes me lie down. Saudara, saya gak pernah ketemu orang tua. Kalau lagi mau nidurin anaknya di siang hari, permisi, boleh gak mami tidurin? Mami mau kamu supaya tidur. Enggak. Anak sama orang tua, kalau disuruh tidur, masih bayi, kamu harus tidur. Ditaruh, bukan ditanya. Boleh gak mami tidurin kamu? Sekarang di dalam gereja, banyak orang percaya gak bisa bertumbuh, kenapa? Kayaknya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, dia harus permisi dulu gitu ya. Kalau saya lakukan A, tersinggung gak kamu? Kalau saya lakukan B, tersinggung gak kamu? Tuhan gak kayak begitu. He makes me lie down. You like it? You don't like it? Gak suka. I make you lie down. Bukan karena dia benci, bukan karena dia sebel loh saudara. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. By the way, kalau Anda pernah ke Israel, jangan bayangkan padang rumput seperti Sound of Music. Gak ada. Gurun. Yang rumputnya cuma tumbuh di antara batu-batu. Itu padang rumput hijau loh. Waktu dia sedang mau mendewasakan gerejanya, dia gak minta izin. He will make you lie down di tempat yang sepertinya kok gak nyaman ya. Kok gak seperti harapan saya ya. Tapi di mana sang gembala menuntun domba-dombanya untuk makan di satu lokasi. Yang mungkin rumputnya gak bisa kasih makan 20 tahun. Tapi cukup untuk hari itu. Tapi waktu rumput di tempat itu sudah mulai habis atau sudah habis, maka gembala akan menuntun dombanya pergi ke tempat yang lain di mana ada penyediaan untuk esok hari. Bukankah waktu Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia mengajarkan. Waktu kamu berdoa minta, cukupkan, berikanku makanan yang hari ini yang aku perlukan secukupnya. There are times in your life kalau orang mau didewasakan oleh Tuhan, He will make you lie down. Dia akan baringkan saudara. You need to learn to trust your shepherd. Anda harus belajar percaya dengan gembalamu. Meskipun keadaannya kondisinya gak enak, gak nyaman. Atau saudara gak mendapatkan pengertian why God is doing certain things in your life. Tapi kalau saudara percaya dengan gembalamu, step awal yang mau digembalakan, yang mau didewasakan, Anda akan dibaringkan. Dan Anda gak bisa dibaringkan kalau Anda gak percaya dengan Tuhan. Tapi next dia katakan, dia membimbing aku ke air yang tenang. Bahasa Inggrisnya, He leads me beside. Pertama kalau dia bimbing saudara, dia di sebelah saudara. He becomes your friend. Dia kasih tahu bahwa dia hadir. Dia mulai buat saudara mulai terbiasa dengan tabiatnya, dengan karakternya, dengan leadership stylenya.
He leads me beside still water. Saudara, domba gak bisa minum dari air yang bergerak. Domba cuma bisa minum dari air yang tenang. And how does he lead you? Dia mulai kasih prinsip-prinsip kebenaran firman. This becomes your friend. Sekarang sebelum saudara melakukan segala sesuatu, you have to consult with the word of God. Ini bukan opini. Ini tidak bisa setara dengan konsepnya Plato, Socrates, of all the Greek philosophers. Because this is not philosophy. Ini adalah cara panduan hidup manusia. Kalau saudara mau menghidupi realita kerajaan sorga. Saudara, firman diberikan supaya saudara dan saya bisa reflect loh. Dan saudara gak bisa merefleksikan diri dengan firman kalau kamu gak tenang. Kalau saudara gak belajar to sit quiet, to wait at the feet of Jesus, menunggu di kaki Yesus, dan belajar untuk menantikan Tuhan. Banyak orang gak ngerti menantikan Tuhan. You pray, shopping list, worship, nyanyi. When do you learn to shut up and wait in the presence of God? Gak perlu ngomong, gak perlu doa, gak perlu nyanyi. Just wait. When he becomes your shepherd, his presence, hadiratnya jadi dekat dengan saudara. Saudara belajar mengenali hadirat Tuhan. Then when you open the word, firman mulai mengacah. Firman mulai jelasin. Karena dia membimbing aku ke air yang tenang. Nomor 3, ayat yang selanjutnya. Apa yang dia katakan? Gak cuma dia membaringkan, dia berjalan di samping air yang tenang, tapi ia menyegarkan jiwamu. Now he start to touch your soul. Bukan your physical body first. Bukan kebutuhan makanan kamu dulu. Bukan apa yang kamu mau dulu. He refreshes your soul. Banyak orang datang ke gereja tapi jiwanya gak segar. Banyak orang datang ke gereja tapi jiwanya morat-marit. You got no peace. Karena yang Anda minta duit. Yang Anda minta blessing. Yang Anda minta breakthrough. Saudara, saya belajar dari Yesaya 40, 26 sampai 31. Bahwa waktu Tuhan memperbarui saudara, dia perbarui kekuatan saudara. Dia tidak pernah buka langit langsung kasih berkat kayak begitu. No, he gives you strength to create wealth. Karena yang pertama dia mau rubah bukan keadaan saudara dulu. Yang mau dia rubah adalah diri saudara terlebih dahulu. He refreshes, he restores sesuatu yang tersembunyi muncul. Suddenly you find your strength inside of you. Dan menurut saya di kalimat yang berikutnya, this is the highest level orang yang digembalakan oleh Yesus. Kalau tadi di ayat yang sebelumnya, he walks beside you. Dia membimbing saudara. Bahasa Inggrisnya, he walks beside you to the still waters. Ayat ini berkata, ia sekarang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekarang kalau dia menuntun saudara ke jalan yang benar, dia udah gak ada di sebelah saudara. Dia sekarang di mana? Di depan saudara. The highest level orang yang digembalakan adalah Anda mengikuti Yesus bukan karena dipaksa. Buyers dipaksa dulu. He makes me lie down. Dan orang kalau udah frustrasi di sini, you don't trust God. Anda akan mulai jempalitan. Kok di dalam Tuhan gak ada independence? I cannot do what I want. Because you don't understand the heart of God. Makin saudara dewasa, you walk di bawah pimpinan the great shepherd. Dia menuntun Anda di jalan yang benar because of his name. Dan kalau dia menuntun saudara di jalan yang benar, dia tidak jalan di sebelah saudara, apalagi di belakang saudara. Dia di mana saudara? Dia di depan saudara. Sekarang you choose whether you want to walk like me or not. Yesus waktu dibaptis, ada suara berkata, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. Tapi waktu dia ada di Taman Getsemani, di situ Yesus diperhadapkan dengan pilihan. Gereja yang dewasa bukan hanya tahu yang baik dan yang jahat. Gereja yang dewasa bisa memilih yang baik. Bisa memutuskan, meskipun keadaan mendesak saudara, you still choose to follow God. Dan di situ Yesus berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. That's maturity. Kenapa saudara harus dibimbing kepada kebenaran? Sebab saudara dan saya bukan hanya bertahan di dalam dunia ini. He has called you for a great purpose. He has called you for a great destiny. Saya lihat pemazmur di Mazmur 23, ngelewatin banyak fase hidupnya. Setelah itu di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat, pemazmur berkata seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara dan saya harus mengerti bahwa waktu saudara terima Yesus, Anda gak langsung berubah jadi orang yang sempurna. Gak bisa bikin salah, semua keputusan tepat. No, saudara kan bikin keputusan-keputusan yang salah. You are gonna go through the phases of life. Tapi meskipun Anda ada di dalam lembah yang kelam, saudara kan belajar untuk gak takut dengan bahaya. Alkitab gak pernah mengajarkan kita gak bisa takut loh. Tapi Alkitab selalu berkata, jangan takut. Bagaimana Anda gak takut? You resist, you fight
fear. Lewat lembah yang kelam, aku gak takut bahaya. Pemazmur ini didewasakan nih. Dari yang bayi, baru lahir baru, euforia honeymoon, berjalan dengan Yesus. Now he walks into a level of maturity. Di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah kesalahannya, di tengah-tengah ketidakmampuannya, dia belajar kasih Tuhan. Kenapa dia gak takut bahaya? Sebab you are with me. Tuh lihat tuh. Anda makin sadar siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Tempatnya enak, gak enak, baik, bahaya. Saudara sadar betul bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara. He is with you. Gadamu dan tongkatmu itulah yang. Garis bawahi kata menghibur. Kata menghibur di bahasa Ibrani adalah kata yang sama dengan bertobat. Repentance bukan hanya satu peristiwa. Kamu terima Yesus, sadar orang berdosa, minta ampun. No, repentance doesn't stop there. Postur hati yang mau dituntun, dipimpin, mau belajar percaya, mau bangun lagi, gak menyesal, that's part of repentance. Banyak orang bisa menyesal, tapi gak banyak orang yang bisa bangkit dari penyesalannya loh. Orang yang bertobat bukan hanya tahu dia buat salah, tapi orang bertobat pun sadar betul bahwa dia sudah diampuni. Dan berapa banyak orang Kristen, Anda berkata Anda sudah diampuni, tapi hidupmu masih dibelenggu dengan penyesalan. Itu bukan repentance. Sebab gadamu dan tongkatmu, gada itu selalu melengkung. Kenapa? Untuk narik balik, get back. Tuhan gak pernah menuntut kesempurnaan dari kita. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang rela disempurnakan. Beda. Itu attitude saudara. Orang yang merasa dirinya sempurna, gak bisa digembalakan, gak bisa ditegur, gak bisa dikasih tahu. Salah langsung caw. Kenapa? Yang menjadi Tuhannya adalah harga diri sendiri. Tapi kalau orang mau disempurnakan in the midst of your mistake, di tengah-tengah kelemahan keterbatasan saudara, Anda akan tetap bangun, mengiring Yesus, bangun lagi, jalan lagi. Why? Karena saudara sadar betul yang sempurna bukan kamu, tapi Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Amin. Gada dan tongkatnya itulah yang ngapain saudara? Menghibur aku. This is David loh yang ngomong. Yang bikin salah berkali-kali. Tapi waktu dia bikin salah dia bertobat, dia gak mau ulangi kesalahannya lagi. Tapi he keeps on pressing on, pressing on, pressing on. Ayat yang selanjutnya. Waktu saudara menang dari diri sendiri, kenapa kira-kira saudara dibawa oleh Tuhan kepada satu perjalanan iman? Supaya saudara berdampak. Supaya Anda bisa menang di tengah-tengah peperangan. God prepares a table before your enemies. Kenapa Anda harus digembalakan di dalam kebenaran? Because you have an enemy to fight. Dan orang yang gak mau digembalakan gak mungkin bisa menang terhadap ilah yang ada di zaman ini. He prepares a table. Kata meja adalah kata yang sama dengan altar. Bukankah dia mencari penyembah-penyembah benar? Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah bukan nyanyi. Ini cuma salah satu ekspresi. Menyembah adalah you allow Jesus to rule and reign through your life. Karena seorang penyembah menjadi subjek siapa yang disembah. Dan orang yang digembalakan oleh kebenaran through your life, he can manifest himself sebagai raja di atas segala raja. Karena dia menyediakan meja di hadapan lawan saudara. Kalau saudara mengerti Anda bukan korban, tapi Anda adalah warga kerajaan sorga, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gak menentu, seperti yang musuh sedang mengepung, di sana dia mau manifest his glory. Dia menyediakan altar di tengah-tengah musuhmu. Dia selalu kasih kesempatan, you can worship God in the most difficult days. Anda bisa sembah Tuhan di tengah-tengah hari yang paling kelam pekat. Anda bisa sembah Tuhan di tengah-tengah zaman dan generasi yang makin lama semakin bobrok. Di sana Tuhan mengurapi kepala saudara dengan minyak. Pengurapan Anda akan alami bukan cuma tuh ditumpangin tangan, diolesin minyak, minyak zaitun, minyak tanah. Pengurapan akan turun waktu Anda melawan dan Anda menghadapi musuhmu. In the midst of battle, the anointing comes. Bangsa Israel gak sadar ada anak kecil yang namanya Daud. Dan dia punya potensi jadi raja sebelum dia ketemu dengan orang namanya Goliat. When you face your giants, the anointing comes. Anda didoakan, ditumpangkan tangan, diurapin, that's all good. Tapi pengurapan tuh ke-trigger keluar when you are facing your giants. Dan Tuhan punya pengurapan reserve for you. Di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi. Kalau saudara mau melihat dengan kacamata Tuhan, the anointing will appear in your life. Dan kalau pengurapan Tuhan turun ke saudara, piala saudara penuh melimpah. Artinya apa? Kemenangan, kapasitasmu diperbesar oleh Tuhan. God will give you victory.
Kalau pialamu melimpah, artinya apa? Di tengah-tengah peperangan ada penyediaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah peperangan Tuhan akan membuat engkau bisa aman dan nyaman. Haleluya! Yang mengerti katakan amin, saudara. That's your destiny. Baru ayat yang ke-6, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang coba buka Kejadian 37 dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Saya mau kasih 4K buat saudara. Orang contoh konkret menurut saya yang digembalakan seperti di Mazmur 23. If you want to fulfill your destiny, setiap orang percaya harus digembalakan. Dan setiap orang percaya digembalakan bukan hanya karena saudara member sebuah gereja. You need to allow Jesus to impart his nature inside of you. Tidak ada orang yang menggenapi destiny-nya tanpa melewati proses pengembalaan. Saya menemukan bahwa Daud itu bertumbuh, saudara. Pada awalnya dia adalah seorang pemimpi, tapi dia nggak ngerti mimpi itu apa, bagaimana cara mentafsirkannya. Mimpi Yusuf pertama kali itu ditafsirkan oleh bapaknya, bukan oleh Yusuf. Banyak orang bisa punya potensi, banyak orang bisa punya talents, punya gift, dan saudara bisa merasa, I can do so much. Saudara sadar nggak? Seringkali kita menilai diri kita berdasarkan potensi. Masalahnya orang lain nggak mungkin menilai saudara dengan potensi. Anda bisa berkuar-kuar, coba kalau saya jadi pemimpin, coba kalau Pastor Roni percaya sama saya bisa A, B, C. Orang nggak bisa ngelihat potensi. Yang saudara lihat, yang orang lain lihat adalah buah dari hidup saudara. Kita selalu memproyeksikan diri berdasarkan potensi. Orang lain selalu melihat bukti. Kamu udah pernah bikin apa? Makanya kalau nggak bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, jangan pernah mimpi dapat perkara yang lebih besar. Impossible. Kenapa orang digembalakan? Supaya bisa jadi gede. Nah, Yusuf nggak ngerti mimpi. Coba ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kejadian 37, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lihat bahwa karakter orang ini nggak pernah dibentuk. Saudara, saya mau nanya, kenapa Yusuf mau dibunuh? Karena dia cerita tentang mimpinya. Betul? Kalau dia tidak pernah cerita mimpinya kepada saudara-saudaranya, mimpinya tetap digenapi nggak? Tetap. Tanpa orang digembalakan, you will speak the wrong things at the wrong place. Dan karena perkataanmu, kamu membahayakan dirimu sendiri. Karena mimpinya Yusuf digenapi. Mau dia cerita atau nggak cerita, digenapi. Malah gara-gara dia ngomong di waktu yang salah, di posisi yang salah. Apa yang terjadi akhirnya? Maka Yusuf mau dibunuh. Tapi Allah terus bekerja dalam segala hal. Di sini Anda lihat kebaikan Tuhan gak bisa digagalkan oleh keterobohan kita loh. Asal kita mau ikut the track of God. Tapi lihat ayat yang selanjutnya. Siapa yang menafsirkan mimpinya Yusuf? Bukan Yusuf. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Yusuf gak pernah tahu arti mimpinya apa. Pertanyaan saya, kenapa Yakub bisa tahu? Karena Yakub pemimpi. Dari semua anak-anaknya Yakub yang mewarisi mimpi, cuma satu namanya Yusuf. Saudara bisa punya urapan, Anda bisa punya potensi, Anda bisa punya jabatan, tanpa digembalakan, kamu bisa dibunuh oleh karena jabatanmu. Kamu bisa dibunuh oleh karena potensimu. Kamu bisa dibunuh oleh karena kecerdasanmu. Yusuf was a dreamer. Saudara yang lain bukan dreamer. Eyangnya si Yusuf, Abraham pemimpi. Ishak bukan. Yakub bapaknya pemimpi. Dari mana saya tahu bahwa Yakub sadar betul ini dari Tuhan? Ayat yang selanjutnya. Alkitab berkata, setelah Yusuf cerita, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam. Kenapa disimpan dalam hatinya? Karena bapaknya tahu ini dari Tuhan. Shepherding in truth. Digembalakan dalam kebenaran. Nomor 1. Yang pertama, karakter harus dibentuk. Dan karakter gak bisa dibentuk di luar komunitas. Saudara tidak akan ada di Rock Jakarta selamanya. Kalau saudara di tempat ini selamanya gak bikin apa-apa, saya pertanyakan kekristenanmu. The church is like a place of transit, you know. Gereja tidak diukur dari berapa banyak yang masuk. Gereja sukses diukur berapa yang keluar. Keluar bukan karena berantem, keluar bukan karena baku-baku hantam, nah, keluar karena Anda diutus. Kalau saudara mau bandingkan Yesus dengan gereja hari ini, Yesus memulai pelayanan dengan ribuan. Yang ngikut dia sampai mau stay di Yerusalem, coba 120. Anda mau bilang pelayanan Yesus gagal?
Tapi 120 mengguncangkan dunia. And he is looking for world changers loh. Tapi your character akan pertama dibentuk di mana? Di sini. Coba mundur ke ayat yang kedua buat saya. Saudara mau tahu tabiatnya Yusuf seperti apa? Kira-kira saudara-saudaranya Yusuf yang benci sama Yusuf langsung benci? Nggak benci. Nggak langsung benci. Dan kebenciannya makin lama makin muntap, saudara. Tahu muntap? Karena Yusuf memang menyebalkan. Saudara harus ngerti diurapi belum tentu kamu nggak menyebalkan loh. Karena karunia sama karakter nggak ada urusannya. Tapi kenapa kita digembalakan dalam gereja Tuhan supaya kita nggak jadi orang menyebalkan? Karena Yusuf menyebalkan. Watch this. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba, dia terlibat dalam pelayanan, dia terlibat dalam pekerjaan, dia mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anaknya Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan. Anak gak kau tiap kali ketemu orang di gereja yang selalu diperkatakan yang jelek tentang orang lain? Enak gak saudara? Saudara bisa terima perkenanan karena suka nolong orang, atau Anda bisa terima perkenanan karena suka ngomongin orang? Pilih. Yusuf suka ngomongin orang. Dan semua yang keluar dari mulutnya, ugly, 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 ugly. Maksimal Yusuf dapat apa? Oh, dikenan sama bapaknya. Ayat yang selanjutnya, dikasih jubah maha indah. Yusufnya bodoh. Dia lagi komplain tentang anak kandung bapaknya sendiri. Semarah-marah bapaknya, nggak mungkin dibuang. Jadi maksimal yang Yakub bisa lakukan apa? Yusuf dikhususkan. Kamu bisa dikhususkan karena suka ngomongin orang lain. Dan kamu dipercaya, kamu bisa dekat sama pemimpinmu, bisa dekat sama bapakmu. Tapi bukan berarti kamu dipromosi karena hal yang baik loh. Dan akhirnya Yusuf makin lama menimbun kebencian saudaranya terhadap dirinya sendiri. Karena dia lupa bagaimana untuk bisa menjadi seseorang dan dia belum ngerti. Bahwa untuk menjadi seseorang yang berhasil melakukan kehendak bapaknya. Bapak sorgawi bukan bapak jasmaninya. Adalah orang yang perlu dibentuk karakternya. Sama-sama katakan karakter. Kayak yang kedua tolong dicatat. Kinerja. Semua orang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus harus bisa kerja. Anda harus punya kinerja. Makanya yang Tuhan cari adalah bagaimana bisa mengelola semua yang Tuhan percayakan. Kalau saudara lihat di rumah, Matius 25 ayat 14 dan seterusnya. Ingat tentang 3 hamba yang dipercaya dengan talenta? Saudara sadar gak? 3 hamba ini dipercaya sesuai kesanggupannya. Banyak orang gak mengerti bahwa Anda suka ngiri dengan orang lain, padahal apa yang saudara rindukan Anda gak sanggup. Orang suka melihat hanya hamba yang dikasih 1 talenta, yang mengubur dan tidak melakukan apa-apa. Saudara pernah sadar gak? Yang punya 5 talenta dan yang diberi 2 talenta itu beda sekali. Alkitab berkata dengan jelas, hamba yang diberi 5 talenta, dia langsung pergi. Katakan sama-sama langsung. Bahwa orang ini pionir. Ada orang-orang yang bisa langsung jalan. Gak usah dikasih banyak instruksi karena dia punya kecerdasan, kemampuan untuk bisa create something seperti hamba yang punya 5 talenta. Maka orang ini pionir, dia bisa mengembangkan yang 5 tanpa instruksi. Tapi saudara pernah sadar gak? Yang punya 2 talenta bukan pionir. Dia ngikut. Dia melihat yang 5 talenta kerja, oh caranya gitu. Oh, yang 2 talenta gak punya inisiatif, gak punya cara berpikir, gak punya keterampilan yang 5 talenta. Tapi waktu dia nyontoh orang lain, bukan ngopi loh. Dia kerjakan berdasarkan apa yang dia contoh. Dengan kapasitas yang dia miliki. Berkembang juga. Dan saudara sadar gak bahwa hamba yang 1 talenta yang dihardik oleh Tuhannya. Tuhannya bilang apa? Kamu hamba yang jahat. Kenapa sih kamu jahat? Bukan karena kamu gak bisa mengerjakan. Karena hati kamu licik. Bahkan Tuhannya ngomong kayak begini loh. Kalau kamu mempercayakan ini talenta ke orang yang bisa melabakannya. Istilahnya Tuhan bisa ngomong gini ya. Kamu gak bisa ngerjain, gak apa-apa. Kalau hati kamu baik, hati kamu cinta sama aku. Itu talenta kamu kasih ke orang lain yang ngerjain. Tapi kamu melakukannya karena aku. Meskipun yang ngerjain orang lain, kamu tetap terima upahnya. Kurang apa? Seringkali kita gak melakukan bukan karena Tuhan jahat. Karena kita jahat.
Gimana cara kita jahat seringkali? Kamu selalu bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan kamu gak pernah kerjakan apa yang ada di tangan kamu. Kamu hamba yang jahat loh. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu kejahatan di mata Tuhan. Kenapa yang sedang kamu remehkan bukan dirimu? Yang kamu remehkan adalah Tuhan yang menciptakan diri saudara. Yang mengerti katakan amin. Harus punya kinerja. Yusuf tidak mungkin akan jadi Perdana Menteri kalau dia masih tinggal di rumah bapaknya. Apa yang Tuhan harus lakukan? Ditarik dari kenyamanan. Sometimes Anda ditaruh di tempat yang gak nyaman. Karena kalau Anda di tempat yang nyaman, potensi, karunia, kapabilitas yang ada di dalam saudara gak akan pernah keluar dari hidup saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Yusuf harus ditarik keluar. The moment jadi budak, leadershipnya keluar. Di rumah Potifar, management ability-nya keluar. Di penjara, semua yang ada di dalam Yusuf keluar. Sometimes God will pull you out from your comfort zone. Karena di dalam zona nyaman saudara, Yusuf tidak mungkin jadi Perdana Menteri kalau dia anak bapaknya. Tapi the moment dia ada sebagai budak, dia belajar mengelola yang bukan miliknya. The moment dia belajar untuk mengerjakan apa yang ada di tangannya. The moment dia belajar nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kinerja Yusuf, maka waktu satu hari pintu destiny mengetuk, Yusuf siap untuk dipakai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau tahu hati hamba itu seperti apa? Saya belajar gara-gara cerita Yusuf. Di rumah Potifar, waktu istri Potifar mau tidur sama Yusuf, Yusuf berkata tidak. Sama semua yang ada di bawah rumah tuanku ini milikku, kecuali kamu. Orang yang punya hati hamba adalah orang yang tidak menyentuh apa yang menjadi milik tuannya. Don't touch God's glory. Dan orang yang punya hati hamba yang nomor 2, jangan sentuh sesama hamba di dalam rumah Tuhanmu. Itu apa itu? Love God, love people. Without community, you cannot love God and you cannot love people. Sebagai seorang hamba, jangan sentuh yang milik Tuhan. Sebagai seorang hamba, jangan sentuh sesama hamba Tuhan. Don't. Itu hati hamba. Dan Yusuf belajar menjadi hamba. Mengerti katakan amin. Yang nomor 3, nomor 1 karakter. Nomor 2 kinerja. Yang nomor 3 kredibilitas. Setiap orang percaya harus punya kredibilitas. Dan kredibilitas ngomong tentang apa? Integritas. Every believer di dalam rumah Tuhan yang sedang di-build oleh Tuhan is your credibility. Dan credibility gak mungkin bisa dibentuk kalau saudara dan saya gak pernah bisa dipercaya. Kredibilitas gak mungkin dibentuk dan kredibilitas hanya akan terbentuk dengan yang namanya waktu. You gotta learn how to wait for God's time. Yang mengerti katakan amin saudara. Belajar menanti waktu Tuhan. Dan yang nomor 4 saya minta saudara catat. Kasih. Setiap orang yang digembalakan oleh Yesus, yang berhasil adalah when you can grow in love. Saya sekarang minta saudara buka ayatnya. Buka sama-sama Kejadian 42 ayat yang ke-9. And I will stop here. Orang yang digembalakan di dalam kebenaran. Karena ingat saudara, yang Yusuf lakukan adalah dia mempersiapkan Goshen. Bukan hanya untuk satu generasi. Tapi setelah dia mati, generasi lepas generasi masih diberkati. Berbuah bukan hanya berhasil, tapi berbuah berarti berdampak. Berhasil belum tentu berdampak. Yang berdampak belum tentu nampak, tapi keberadaannya pasti nemplak. Tuhan gak mau kita cuma berhasil. Dia mau kita berdampak. Saudara kalau berdampak, udah gak hidup di dunia, tapi dampak saudara tetap bisa dirasakan. Yusuf orang berdampak. Dan saya mau berkata ini kenapa? Karena Tuhan sampaikan di awal bulan April waktu saya di Palembang. 7 tahun ke depan adalah 7 tahun kelimpahan bagi gereja Tuhan. Saya memperkatakannya, my logic I cannot connect it. I said, Lord, the economy, look at this. Keadaan bangsa. Dan Tuhan ingatkan saya, perekonomian kerajaan tidak pernah ditentukan oleh karena perekonomian dunia. Never. Kalau saudara mengerti, this is the time dia mau percayakan loh buat saudara. Karena di tengah-tengah kegelapan, the church has to shine. Karena yang kita bawa bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan. Dan saudara gak perlu ketakutan. Karena Tuhan menyediakan, Tuhan melindungi. Waktu satu dunia bisa nyerang saudara, you are part of the kingdom of heaven. Tapi yang dia cari orang yang bisa mengelola. God took good care of Joseph. Tapi dia perlu Joseph untuk bisa mengelola dan mempersiapkan Goshen. Ratusan tahun dampak yang Yusuf buat. One man.
Dan dia mulai dari orang yang mau digembalakan. Katakan amin saudara. Lihat ini destiny-nya Yusuf, dahsyat. Kejadian 40:9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang siapa nih? Saudaranya. Dia udah berhasil, udah di istana Firaun, jadi orang nomor 2. Bam! This is his destiny. Apa destiny-nya? Jadi berkat buat saudaranya sendiri. He remembers his dream. Dia ingat akan mimpi-mimpinya. Dia ingat bahwa dia dipanggil untuk saudara-saudaranya. Dia dipanggil untuk mengasihi orang yang benci sama dia. Tanpa kasih we fail. Kenapa kita digembalakan di dalam kebenaran? Karena kita bisa dikhianati, kita bisa dikecewakan. Tapi kalau kamu mau kecewa, itu pilihan. Dan Tuhan berkata, faith, hope, and love. But the greatest is love. And Joseph grew in love. Saudara yang mau menggembalakan, karena saudara digembalakan, you have to grow in love. Yusuf ingat, this is my destiny. Ini kenapa Tuhan izinin aku ngelewatin. Semua yang aku lewatin is for this. To love. To show forgiveness. Dia gak pernah sekali-kali pengen balas dendam sama kakak-kakaknya. Never. Dan Anda akan lihat, menurut saya puncak keberhasilan Yusuf. Itu di Kejadian 45 ayat yang kelima. Saya akan stop di sini. Watch this saudara. 4 hal ini. Karena bulan Mei akan berlalu. Bulan depan Anda akan terima tema baru. Tapi I believe shepherding in truth. Ini bicara prophetically. Tuhan mau saudara bukan hanya digembalakan. Tapi Anda bisa menggembalakan di dalam kebenaran loh saudara. Karena dia gak mau saudara saya cuma berhasil. Tapi berdampak. Katakan berdampak. Bayangin dari mulut Yusuf yang dikhianatin, mau dibunuh, dibenci, keluar statement ini. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu. That's his destiny. Dan kalau saudara mau digembalakan oleh kebenaran, yang mencibir saudara, yang benci saudara, yang lawan saudara. One day mereka akan tahu bahwa hidup saudara yang sepertinya kontroversial adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Joseph knew this is his destiny. To be a blessing. Ingat. Mimpi Yusuf yang dia terima di Kejadian 37. Gak pernah ngomong tentang Mesir. Gak pernah ngomong tentang bangsa. Gak pernah ngomong tentang generasi. Mimpi Yusuf yang dia terima tentang keluarganya sendiri. Dia sudah berhasil. Dia jadi orang yang powerful di Mesir. Tapi he fulfilled his destiny. What is his destiny? To love his brothers. Menjaga saudara-saudaranya, keluarganya, dan keturunan-keturunan saudara-saudaranya. Dan saya berdoa dan saya percaya ini hanya bisa dikerjakan oleh pimpinan gembala agung kita. Saudara bisa masuk ke institusi, Anda bisa ketemu sama orang terkenal, orang berpendidikan, Anda bisa ketemu dengan orang-orang di dunia yang bisa menawarkan ilmu, jabatan, posisi. Tapi yang cuma bisa mengajarkan true love is only the Lord Jesus Christ. Dan itu kenapa saudara dan saya digembalakan oleh sang kebenaran itu sendiri. Dan saya berdoa kalau saudara dan saya mau, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bukan hanya berhasil tapi berdampak. Seperti Daud berkata di Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan apa saudara? Diam di dalam rumah Tuhan sepanjang, di mana saudara dan saya yang digembalakan oleh Tuhan Yesus tidak hanya berhasil selama kita di bumi, tapi sampai di sorga. Kita bukan hanya masuk ke lokasi yang namanya sorga. Tapi kita punya posisi memerintah bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari berdiri semua dalam hadirat Tuhan.